Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati.
ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kiranya kasih Tuhan boleh menyertai hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari siapkan hatimu untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu dan hidup saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya kami menaikkan ucapan syukur kami buat segala kebaikanmu, buat segala anugerahmu yang kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Walaupun mungkin kami mengalami suka dan duka, tapi kami percaya di dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan. Kami rindu memberikan korban ucapan syukur kami yang terbaik ke dalam rumah-Mu ya Aba. Lewat pujian penyembahan kami,
lewat mazmur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur, kami rindu memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang biar jemaat yang ada di rumah-rumah katakan dengan segenap hati, ku mau selalu bersyukur,
Naikkan dengan segenap hatimu saudara. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik ke hadapan Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Naikkan lebih lagi saudara, dengan segenap hatimu bahwa engkau bersyukur. Ku mau bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersama-sama katakan lebih lagi. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Dialah Engkau Allah yang setia,
Mari engkau yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu. Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun pergumulan jemaatmu pada hari-hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bahwa kami perlu Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat sedang terjadi di rumah-rumah. Yang sakit kami akan berkata kami sembuh di dalam nama Yesus. Yang lemah kami akan berkata kami kuat di dalam nama Yesus. Yang beban berat berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Syadabadaba yang alabase. Ramadana syad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 . Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Oh, katakan mengiringmu Tuhan. Rencana-Mu ya Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Harapanku, jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan, yang siap dibentuk untuk kemuliaan-Mu. Oh, katakan mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu
lagi katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Kami yang siap dibentuk untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorak bagi kemuliaan-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Karena Engkau yang baik, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama Engkau selama-lamanya. Mari kita yang mau bersorak-sorak lebih dahsyat lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku takkan sama lagi Tuhan Yesus, karena Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah satu-satunya, oh kata sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Haleluya. Kami percaya hidup kami takkan sama lagi Tuhan Yesus. Roh-Mu yang menghidupi setiap hidup kami. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami, Kaulah alasan untuk ku hidup,
hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan kami, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Aku tahu sungguh anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selama kami masih hidup, selagi kami masih ada Tuhan Yesus, Engkau menjadi alasan kami untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu.
selama-lamanya. Walaupun tanah tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walaupun ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, shikarara barashandara lamaramu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Allah Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami memuji, kami menyembah, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Tuhan, memasuki bulan yang ketujuh. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru. Turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang ketujuh di minggu yang pertama. Nah saudara, di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Saya akan berbicara sepanjang bulan ini, Tuhan memberikan tema buat gereja kita, yaitu bangkit dan bersemangat di masa sulit ini. Bangkit dan bersemangat di masa yang sulit, saudara. Nah saudara, saya teringat satu peristiwa di Alkitab kita, yaitu di Lukas 15 ayat 18 katakan begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya, berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini ada satu contoh peristiwa di mana seorang anak yang sulung menghabiskan semua harta bendanya
dan kemiskinan, kemelarat dan kelaparan terjadi dalam hidupnya. Ketika dia dalam posisi seperti itu, di mana masalah tersulit dalam hidupnya sedang terjadi, dan dia teringat akan rumah bapaknya yang penuh dengan makanan, bujang-bujang pekerja, karyawan bapaknya makan jauh lebih layak daripada dia. Dan dia sadar di situ kenapa dia harus kayak begini. Dan dia mulai bangkit. Dan bersemangat berjalan kembali ke rumah bapaknya. Saudara, ini mengingatkan kita dalam situasi keadaan seperti ini. Mungkin yang tersulit yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Saya rindu mengajak setiap kita, bangkitlah dan bersemangatlah. Datanglah di hadapan Bapa kita di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi. Dan saya yakin percaya, Bapa akan menerima kita apa adanya. Dan saudara, memang hari-hari ini kita perlu mengerti. Di Alkitab kita sudah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini memang ini masa-masa sulit. 2 Timotius 3 ayat 1-4 katakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang dirinya, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, ini yang dikatakan oleh Alkitab kita. Di masa-masa terakhir ini akan datang masa yang sukar. Bukan hanya saja kita sukar, kita sulit karena wabah, karena bencana alam saudara. Tapi kita perlu ingat, Alkitab kita mengingatkan kita di masa akhir zaman ini. Kita juga akan menghadapi kesulitan karena keegoisan dan kerakusan setiap umat manusia di akhir zaman ini. Dan ini akan membuat semakin sulit situasi dan keadaan dunia sekarang ini. Oleh karena itu saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, saya mengajak semua kita jemaat-jemaat yang saya kasihi, bangkitlah dan bersemangatlah menghadapi di masa-masa sulit ini saudara. Amsal ingatkan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, kalau kita tawar hati dan kita lemah saudara, maka hilanglah kekuatan kita. Oleh itu saya mengajak kita, di masa-masa, di bulan-bulan yang hari-hari yang sulit ini, mari kita bangkit dan bersemangat. Di masa sulit ini, saya yakin dan percaya, kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Saya rindu setiap kita boleh tampil beda. Saudara kenapa? Perbedaan ini akan penyelesaian masalah. Dalam bagaimana kita melihat perspektif memandang masalah ini akan berbeda saudara. Saya ingat suatu waktu ketika terjadi peperangan saudara antara bangsa China dan bangsa Jepang. Nah ini sama-sama Asia, sama-sama posturnya hampir sama saudara. Ya, sepintas nggak ada perbedaan kedua bangsa ini. Kalau tidak pakai seragam sulit untuk membedakan di mana musuh, di mana lawan saudara. Oleh karena itu jenderal perang China saudara, dia cuma selidiki mana ya perbedaan yang kontras supaya bisa kelihatan bahwa ini musuh saudara. Dia coba selidiki dan ternyata dia mendapatkan perbedaannya terletak pada cara mencuci muka saudara. Kalau orang China mencuci muka, handuknya yang digerakkan di mukanya saudara. Tetapi kalau orang Jepang mencuci muka, handuknya dia, mukanya yang bergerak. Dan kata jenderal, itu musuh. Tembakin dia saudara. Nah saudara, saya berharap hari-hari ini perbedaan itu di akhir zaman ini ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Nah perbedaannya apa saudara? Ya, orang Kristen harus berbeda. Apa bedanya? Di 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3 katakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Saudara, dari ayat yang kita baca, saudara, saya mendapatkan ada 3 ciri anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersemangat di masa sulit. Yang bangkit, ya, yang bersemangat di masa-masa yang sulit, saudara. Kalau di masa-masa tenang, kita bangkit dan bersemangat itu biasa. Tetapi, saudara, di masa-masa yang sulit, kita bisa bangkit dan bersemangat, saudara. Ini anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita akan lihat ada 3 ciri anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersemangat di masa sulit. Yang pertama, saudara, yaitu orang yang memiliki iman yang kuat. Di 1 Korintus 16 ayat 13 katakan begini. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara, kesulitan seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Amin, saudara. Itu proses. Makanya Tuhan izinkan seringkali ada tantangan, ada kesulitan terjadi. Supaya ini untuk membentuk kita, memproses kehidupan kita. Supaya kita punya endurance, yang punya iman yang lebih mantap melihat ke depan. Nah, oleh karena itu saudara, seringkali Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Saya mau ingatkan kita, saudara. Ya, coba saudara bayangkan kalau keadaannya semua tenang-tenang, itu juga berbahaya, saudara. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Eropa, kekristenan di Eropa sekarang. Karena kenapa? Mereka mapan dan nyaman, saudara. Nah, oleh itu kita bersyukur tinggal di bangsa ini. Dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Justru itu melatih iman kita supaya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, biarlah izinkan Tuhan memproses dan membentuk kita. Saya ingat, saudara, satu peristiwa. Saudara, mungkin saya tahu orang Jepang kan suka makan sushi, ikan mentah, saudara. Nah, saudara, dia suka makan ikan salmon mentah. Nah, saudara, ada nelayan nangkap itu, waktu itu nangkap, dimasukkan ke cold storage, dibekukan, baru dijual ke restoran. Tapi setelah restoran beli, dicoba dengan customernya, saudara, kurang enak. Saya bilang, ini ikannya kurang fresh. Lalu akhirnya para pelaut mikir bagaimana caranya supaya ikan ini tetap hidup, supaya lebih fresh, saudara. Akhirnya mereka di kapal mereka bikin kolam. Bikin kolam, saudara. Dapat ikan dalam keadaan hidup ditaruh di situ, saudara. Tapi karena nelayan kan gak mungkin bolak-balik dapat ikan bawa pulang gitu kan, saudara. Mereka harus punya waktu supaya menghemat segala sesuatu. Mungkin cuma waktu yang cukup panjang, mungkin berhari-hari. Setelah itu mereka baru bawa ke darat, saudara. Ternyata, saudara, yang di kolam pun banyak ikannya mati, saudara. Sehingga seringkali ditolak sama restoran. Lalu akhirnya nelayan itu berpikir bagaimana caranya ya, saudara. Tiba-tiba ada satu nelayan dapat inspirasi. Kolam ditaruh ikan hiu kecil, saudara. Mungkin baby hiu, saudara. Ditaruh di situ. Dapat ikan salmon ditaruh di kolam itu. Sehingga yang terjadi, saudara, di kolam tuh uber-uberan, saudara. Ikan hiu mengejar salmon. Wah, dikejar-kejar, saudara. Tapi karena dikejar-kejar terus, bergerak terus, saudara. Ya, ikan salmon itu jadi fresh, jadi seger, saudara. Hanya sampai ke restoran, saudara, dalam tetap keadaan fresh. Dan ketika disuguhkan kepada customernya, mereka menikmati, nah ini ikan yang fresh dan nikmat untuk dinikmati. Saudara, kita bisa belajar sesuatu dari peristiwa ini, saudara.
Sering kali ada kalanya dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada hiu mengejar-ngejar hidup kita. Supaya kenapa? Kita boleh bangkit dan bersemangat. Supaya kita tetap fresh di hadapan Tuhan, saudara. Oleh itu sekali lagi saya mau ingatkan kita, jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan masalah. Biar semuanya itu justru membuat kita, iman kita semakin mantap, saudara. Membuat kita ya move on hari-hari ini, saudara. Ya, di tengah-tengah masa memang kita harus kurangi aktivitas. Tapi bukan berarti kita nggak efektif. Bukan berarti kita tidak produktif, saudara. Saya berharap semua jemaat Tuhan tetap produktif, tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita harus move on. Nah, miliki iman yang kuat. Kesulitan akan memisahkan kita. Yang besar, orang yang besar dan orang yang kecil, saudara. Saudara, di Amerika banyak petani kentang. Saudara, suatu hari kalau mereka panen kentang, biasanya mereka pisah-pisahin tuh, saudara. Ini keranjang yang sedang, kecil. Setelah itu mereka baru bawa ke pasar. Tapi ada satu petani, dia dapat inspirasi. Begitu dia panen dari tanah, ambil langsung dimasukin ke truk. Teman-temannya sarankan, kamu pisahin dulu. Kalau enggak nanti kamu rugi jualnya. Oh enggak apa-apa. Dia masukin di truk, lalu dia jalan, saudara. Nah sengaja dia cari jalan yang tidak mulus. Dia sengaja cari jalan yang lubang-lubang gitu, saudara. Walaupun agak jauh sedikit, tapi dia tempuh itu. Nah saudara, ketika dia jalan-jalan yang agak bolong-bolong, saudara, mungkin truknya goyang-goyang, saudara. Ternyata saudara, dengan truknya goyang-goyang, saudara. Melewati batu besar, melewati gelombang, saudara. Ternyata kentang itu, saudara, otomatis secara gravitasi. Yang kecil akan turun ke bawah, yang besar naik ke atas. Itu secara otomatis, saudara, karena ini kan truk jalan bergerak. Dan sampai di pasar, karena dia paling pagi, paling cepat. Orang lagi semua masih milih, dia sudah sampai di pasar, saudara. Dia buka truknya dan orang lihat, yang atas semuanya besar-besar. Lalu mereka borong semua penjual-penjual itu, saudara. Dan dia lakukan itu. Dan akhirnya petani ini menjadi petani yang diberkati Tuhan luar biasa. Saudara lihat peristiwa ini, saya rindu mengingatkan kita, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita. Ada gelombang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, saya rindu terus mengajak kita tetap yakin dan punya iman yang kokoh. 2 Timotius 2 ayat 1 katakan begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Kristuslah kita bisa kokoh. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya. Kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, renungkan melalui waktu, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang kedua saudara, ciri anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersemangat di masa yang sulit adalah meneruskan kabar baik. Saudara, ternyata kita meneruskan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain justru akan membuat kita bisa mengatasi masa-masa sulit seperti ini. 2 Timotius 2 ayat yang kedua katakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Nah saudara, kita akan memiliki sukacita
kalau kita suka meneruskan kabar baik. Kabar sukacita, kabar baik, kabar Injil kepada banyak orang. Bukan hanya untuk kalangan sendiri, bukan hanya untuk egois kepentingan pribadi sendiri, saudara. Tapi disampaikan kepada banyak orang. Supaya lebih banyak orang boleh mengalami berita sukacita di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Mereka boleh mendengar kabar baik dari sorga. Saudara, saya ingin percaya di luar sana hari-hari ini. Apalagi mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Sangat membutuhkan kabar sukacita. Oleh itu saya mendorong setiap kita. Jadilah sahabat-sahabat yang baik. Jadilah hafruta-hafruta yang baik. Sahabat yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sampaikan, kabarkan kabar baik. Bahwa Yesus mengasihinya. Yesus mati untuk dia. Jangan itu disimpan hanya untuk kalangan sendiri, saudara. Saudara, kalau seandainya di masa-masa pandemi seperti sekarang, lalu tiba-tiba ada orang menemukan obat antivirus begitu, saudara. Lalu orang ini simpan untuk kepentingan pribadinya. Dia cuma hanya untuk kepentingan pribadinya. Saya lihat alangkah egoisnya orang seperti ini. Nah, saya ingin percaya, saudara, kalau hari-hari ini ada orang menemukan obat-obat, pasti diberikan kepada banyak orang lain. Karena Alkitab mengingatkan terlebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Ini prinsip orang-orang Kristen, saudara. Oleh itu, saudara, mari hari-hari ini kita akan meneruskan kabar baik kepada banyak orang. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertumbuh secara rohani, saudara. Kalau kita rindu bertumbuh secara rohani, saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita banyak lakukan hari-hari ini, yaitu worship Christ. Memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Ini kita perbanyak. Nah, saudara, di gereja kita sekarang sudah siapin sarananya. Ada doa pagi setiap hari kita bisa bersama-sama worship Christ. Worship Him, sembah Tuhan. Dan juga ada menara doa yang 24 jam. Kita bisa terus memuji, menyembah Dia. Yang kedua, saudara, walk with Christ. Mari hari ini kita terus berjalan, jangan merasa hebat, jangan merasa pintar sendiri. Sebab jalan yang akan kita tempuh ini belum pernah kita lewati hari-hari ke depan. Masa pandemi yang baru kita alami, belum ada yang tahu bagaimana cara solusinya untuk menjalaninya. Oleh itu, walk with Christ. Yang ketiga, kerja bersama dengan Kristus. Saudara yang bekerja, biar minta hikmat, minta tuntunan Tuhan supaya engkau bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, saudara, yaitu witness for Christ. Yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Saya berharap biar hari-hari ini kita boleh bersaksi menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan urapan api Pentakosta yang ketiga, memperlengkapi kita untuk menyelesaikan, menjadi saksi Kristus. Nah, bagaimana cara menjadi saksi? Yang pertama, bersaksi melalui kesaksian hidup kita. Saudara, setiap kita punya kesaksian hidup. Punya pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dan itu saksikan kepada banyak orang. Apalagi saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara dipakai dan diberkati Tuhan. Saksikan. Karena kenapa? Orang semakin mengenal saudara, kesaksian saudara akan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara jangan malu, saksikan kepada banyak orang. Yang kedua, saudara, bersaksi melalui gaya hidup kita yang peduli, saudara. Saya rindu setiap kita memiliki beban. Pedulilah dengan sesama kita. Jangan kita masa bodoh, jangan kita egois dengan diri kita, saudara. Yang penting gue selamat, orang lain masa bodoh. Mari saya mengajak kita, setiap kita miliki kepedulian. Itu menjadi kesaksian gaya hidup kepedulian kita dengan sesama kita, saudara. Saudara, hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang harus mengalami isolasi mandiri. Saudara, seandainya suami, istri, anak-anak yang masih kecil, semuanya terpapar positif. Dan mereka harus isolasi mandiri. Saya berharap Bapak Ibu hari-hari ini kalau saudara terpapar, lebih baik akui. Itu gak apa-apa, saudara. Ini bukan penyakit yang berdosa, bukan. Ini masalah virus.
Jadi kalau saudara terpapar bukan berarti saudara lebih berdosa. Enggak, saudara. Ya, lebih baik kita akui, kita ngomong supaya kenapa orang sekeliling kita, sehingga kita tidak menjadi sumber masalah bagi mereka. Ya, kita bisa menjaga diri kita, ya kita bisa mengisolasi mandiri. Kalau kita memang positif, lebih baik kita berdiam diri. Jangan lagi keluyuran kemana-mana. Dengan berkeluyuran pergi kemana-mana, saudara membawa virus, mempaparkan banyak orang. Nah saudara, kalau orang yang terpapar harus isolasi mandiri, tentunya mereka butuh makan. Makanya saudara, kita hari-hari ini kita akan melakukan. Kita akan membuat paket sembako. Kita akan memberikan bantuan saudara. Bahkan saudara, ya kemarin istri saya masak, mengantarkan kepada ada beberapa keluarga yang sedang mengisolasi mandiri saudara. Mari saudara, kita membutuhkan di tengah-tengah keadaan kayak gini. Kita lebih banyak membutuhkan bantuan. Orang lebih banyak membutuhkan bantuan. Mari ulurkan tanganmu, jadilah saksi di mana engkau berada. Yang ketiga saudara, bersaksi melalui sosial media. Saudara, sosial media begitu banyak. Ada Instagram, ada Facebook, saudara, YouTube. Pakai semuanya itu saudara untuk menjadi sarana untuk penginjilan. Mari saya mengajak saudara, orang-orang yang suka dengan media, yang suka, yang bisa, buatlah film-film pendek yang menceritakan tentang etika kekristenan, tentang etika pergaulan Alkitab, saudara. Nah, saya ingin percaya ini akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara ya. Melalui film-film pendek dengan etika, dengan karakter Kristus, kita memperkenalkan kepada banyak orang dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikanku hati seperti hatimu ya Tuhan. Seperti hatimu dengan belas kasihan, berikanku mata seperti matamu, yang melayang di sekelilingku, berikanku melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku hati. Ciri yang ketiga saudara, orang yang bangkit dan bersemangat di masa yang sulit adalah mereka akan menjadi militan bagi Kristus. Ayat yang ketiga dari 2 Timotius 2 katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi seorang prajurit, tentunya seorang prajurit kalau sedang bertugas di medan perang, dia tidak memusingkan yang lain. Selain apa yang diinstruksikan oleh komandannya, itu yang dia lakukan dengan segenap hatinya. Saudara, Alkitab mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita memiliki mental seperti seorang prajurit. Artinya kita militan dalam Kristus. Saudara, saya rindu mengajak kita hari-hari dalam situasi keadaan seperti ini. Bukan membuat kita semakin cuek, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi saya mendorong setiap kita semakin militan di dalam Kristus, saudara. Jangan kayak anak kecil, saudara. Yang anak kecil yang sukanya ngambek, kalau tidak dikasih mainan ngambek, saudara. Kalau tidak dikasih apa yang diinginkan ngambek, saudara. Saudara, kalau dengan situasi apa yang sedang terjadi ini, mengingatkan kita bahwa sebentar lagi Yesus akan datang. Saya pikir bukan zamannya lagi kita masih bayi rohani, anak-anak rohani. Enggak, saudara. Tapi kita harus menjadi militan dalam Kristus. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebentar lagi. Sudah di ambang pintu ini. Oleh itu sekali lagi saya rindu mengajak kita. Ya, seorang prajurit dia akan terus berjuang. Dia akan terus berjuang untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepada dia. Oleh itu saudara, mari kita lakukan tugas. Mari kita hari-hari banyak berdoa. Kita artinya seorang prajurit berarti kita sedang berperang dalam peperangan rohani. Hari-hari ini kita sedang berperang dalam peperangan rohani. Dengan dodo syafat yang kita naikkan saudara.
Dengan doa-doa yang kita naikkan. Karena saya yakin dan percaya. Apa yang terjadi di alam roh. Kalau di alam roh kita sudah kuasai dan kita menangkan. Dan saya yakin percaya itu akan terjadi di alam jasmani ini. Oleh itu saudara, mari kita berperang. Mari kita akan bersyafaat. Ya buat bangsa, buat negara, buat pemimpin-pemimpin kita. Buat banyak masyarakat kita. Kita perlu syafaat di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini. Kita mari menjadi juru syafaat saudara. Saya teringat saudara, ketika orang Israel sedang berperang dengan orang Amalek. Musa ada di atas bukit. Kalau Musa mengangkat tangannya, orang Israel semakin kuat. So bayangkan kalau angkat tangan kayak begini terus. Saudara. Berjam-jam begini, gak tahan turun tangan. Begitu Musa turun tangan, orang Amalek lebih kuat saudara. Maka tangan Musa ditopang oleh Hur dan Harun. Kiri kanan saudara ditopang. Mereka duduk di atas batu, pegang tangan Musa. Supaya tangan Musa tetap terangkat seperti ini. Dan sepanjang hari itu, sampai musuh orang Israel, yaitu orang Amalek, dikalahkan oleh tentara Yosua waktu itu. Oleh pasukan Yosua. Saudara, ini mengingatkan kita. Saudara, kita akan naik di tempat yang tinggi. Kita ada menara doa. Kita akan terus berdoa. Kita akan terus angkat tangan kita memberkati kota dan bangsa kita. Supaya apa yang sedang terjadi sampai peperangan terhadap virus ini boleh kita menangkan saudara. Saya berdoa, biarlah hari-hari ini kita terus berdoa. Supaya apa yang virus pernah terjadi pada tahun 18 dan 19 itu flu Spanyol saudara. Waktu peristiwa wabah Spanyol itu makan korban jauh lebih banyak daripada sekarang. Tapi apa yang terjadi saudara? Itu waktu wabah itu menyerang banyak orang. Membuat korban yang cukup banyak. Tapi yang luar biasanya tiba-tiba flu ini hilang. Udah selesai begitu hilang aja begitu saudara. Lalu kehidupan kembali normal kembali sampai. Saudara saya ingin percaya kalau itu dulu pernah terjadi. Dan saya ingin percaya di masa pandemi COVID-19 ini akan terjadi. Tugas saya dan saudara, mari angkat tangan. Terus banyak nyembah memuji Tuhan. Naikkan doa syafaatmu. Dan saya ingin percaya Tuhan akan berperang ganti kita. Dan tiba-tiba COVID-19 akan dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Dan kita akan kembali dalam kehidupan yang seperti biasa. Kekuatanku di hidup. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara boleh menyiapkan diri roti dan anggur di tempat masing-masing. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu hamba-Mu sudah sampaikan. Biar kami boleh bangkit. Kami boleh tetap bersemangat menghadapi masa yang sulit ini. Karena kami tahu ada Tuhan berserta dengan kami. Tangan-Mu Tuhan senantiasa menopang setiap kami. Dan urapan yang baru di era Pentakosta ketiga senantiasa menyertai mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Biar kami bukannya pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan menyiapkan diri kami Tuhan untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kita angkat pujian ini.
sukacitaku bermazmur bagimu, karena ku tahu oleh curahan darah-Mu menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku telah oleh curahan darah-Mu, Yesus, sucikan daku. Darah-Mu, Yesus, bebaskanku. Darah-Mu, Yesus, ubahkan daku. Jadikan baru. Saudara, mari pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu, saudara, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebelum kita makan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami dari dosa darah Yesus. Segala dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni. Dan sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan kami, Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh, mari angkat ucapan syukurmu kepada Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Haleluya. Uriala barasandara la marasande. Iyarala barasandara la maramu. Sekarang terima urapan yang baru. Terima urapan api Pentakosta yang ketiga. Terima dalam nama Yesus. Penuh. Oh, shikarala barasandara la barasandara. Oh, shikarala barabara. Penuh dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semuanya terima. Semuanya penuh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasandara la bara. Iyarala barasandara la maramu.
Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semuanya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan, dengan urapan yang baru kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam urapan tidak ada yang sakit, semuanya sehat, semuanya kuat. Di dalam urapan-Mu Tuhan, tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukup dengan baik, bahkan berlimpah-limpah Kau akan berikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa buat yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat bulan ini anak-anak-Mu Tuhan Kau tambahkan umur lagi setahun. Dengan tambahnya umur Tuhan, seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan, ada kehormatan. Dengan tambahnya umur Tuhan, Kau berkati melimpah-limpah. Apa saja yang dikerjakannya, Engkau mempunyai berhasil. Dan bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Mari kita angkat persembahan kita. Kita akan berdoa. Yuk sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh membawa persembahan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami membawa persembahan kami, hamba berdoa ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Sehingga Tuhan hari ini, di minggu yang pertama ini, kami akan bawa persembahan persepuluhan. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Penuh dengan cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891-8221-0422 dengan paskot Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842 888 8726 serta paskot Integrity. Ibadah Pria Bethel Indonesia Rayon 18 diadakan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 jam 4 sore. Ibadah akan diadakan secara online via Zoom dan dilayani oleh Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Wisudakom Angkatan 2020 akan dilaksanakan pada MDPJ Rayon 18 tanggal 8 Juli 2021. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101.
Seluruh kegiatan ibadah offline atau on-site GBI Rayon 18 cabang dan ranting yang berada di Pulau Jawa untuk hari Minggu tanggal 11 dan 18 Juli 2021 ditiadakan. Ibadah akan diadakan secara online via YouTube GBI Rayon 18. Shalom Jemaat GBI Mega Bekasi. Berikut adalah nomor yang bisa saudara hubungi untuk kebutuhan pelayanan gereja. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan yang kuat akan menyertai hidupmu, saudara. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang beribadah kepadamu Tuhan, setiap kami yang datang mencari wajah-Mu, akan mendapatkan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah lebat, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada, kami terus menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang dan garam yang daripada-Mu, menceritakan kebaikan-Mu Tuhan, agar setiap orang bisa melihat kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Berkati segala aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Bila apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat senantiasa berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Berdoa untuk gembala pembina kami yang terkasih Bapak Niko dan juga keempat wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Rayon 18, Bapak Andi Markus dan juga keempat wakilnya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Staf gembala, gembala kul, gembala cabang, gembala ranting Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Kami mengasihi mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka ekstra kuasa, ekstra mukjizat dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan shalom, damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau melawat bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau juga campur tangan dalam setiap keputusan-keputusan yang pemimpin bangsa ini ambil. Untuk membawa bangsa kami keluar daripada krisis COVID, keluar daripada krisis ekonomi ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Kota Bekasi Tuhan. Berkati airnya, udaranya, tanahnya Tuhan. Berkati segala aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, kami rindu Tuhan Kota Bekasi ini bebas daripada kerusuhan, bebas daripada intoleransi Tuhan Yesus. Kami bisa beribadah dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk Mega Bekasi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk manajemennya, kami berdoa untuk tenan-tenan yang ada. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan sebentar Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita buka hati, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperhadapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.